Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga masih diberikan izin, masih diberikan rezeki pada hari ini, pada malam ini, untuk hidup di dunia ini, untuk menambah amal soleh kita, untuk bertaubat dari dosa-dosa kita. Ya, dari sebagian besar orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah kurangkan rezekinya, dari banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah ambil nyawanya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, sudah seyogyanya, sudah sepatutnya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya umur yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan kepada kita, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan yang kita miliki, kenikmatan yang kita kecapi, dan semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah atau musibah yang sedang melanda dunia kita ini dengan virus Covid yang merajalela. Maka kita sama-sama bersyukur kepada Allah, kita sama-sama bertobat kepada Allah, dan kita sama-sama melakukan sebanyak-banyak amal kebaikan dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dan musibah yang melanda dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Al-Faqir Anggana Mahendra, langsung dari Malaysia, Kuala Lumpur, dalam taujih atau tausiah mingguan kita yang berjudul Tanya Jawab Al-Quran dan juga Al-Islam. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita sudah ada 2 pertanyaan. Semoga pertanyaan tersebut ya mampu kita sama-sama bahas dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, ini pertanyaan ini kayaknya agak berat ya, tetapi insya Allah saya akan coba untuk jawab sebaik mungkin. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada ayat Taurat atau Injil atau ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yang tertulis dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan cukup bagus. Ya, apakah ada ayat dalam Al-Quran itu yang juga merupakan ayat-ayat atau ayat-ayat dari kitab agama samawi sebelumnya, seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Ibrahim atau kepada Nabi Zakaria atau kepada Nabi, misalnya Nabi Lut ya, atau Nabi Nuh, atau juga kepada Nabi Ismail, atau juga kepada nabi-nabi lain. Apakah ada ya ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang juga ada pada kitab-kitab terdahulu? Ya, jadi ada berbagai riwayat berkenaan mengenai perkara ini ya. Jadi ada 2 dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini ada bab sendiri yang membahas masalah ini ya. Jadi membahas mengenai ayat yang diturunkan nuzilat min qablih, atau diturunkan sebelum ini min ba'din nabi, kepada nabi yang lain, atau tidak diturunkan la ya'ti min ba'din nabi min qabli nabi,
Nabi SAW. Jadi tidak diturunkan kepada nabi, ayat kepada nabi-nabi lain selain Nabi SAW, atau ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi lain juga dan juga ada dalam Al-Quran. Nah, ini ada bab sendiri dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, jadi perkara mengenai ini ada beberapa atsar atau riwayat ya. Salah satu contoh adalah riwayat dari riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim yang saat itu Nabi SAW melihat ada malaikat ya. Malaikat turun kemudian memberi kabar bahwa Absyir, bergembiralah wahai Muhammad, binurin, dengan dua cahaya yang tidak diturunkan kepada Nabi sebelum sebelum kamu, yaitu adalah bi Fatihatil Kitab wa Khatimil Baqarah. Yaitu dua cahaya yang dimaksud malaikat ini adalah surat Al-Fatihah dan juga ayat terakhir Khatimil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah salah satu atsar yang paling masyhur ya. Juga ada oleh karena itulah ini adalah fadail suratul Fatihah dan khatimul suratul Baqarah. Oleh karena itu fadail ini, kemuliaan ini, keutamaan ini dijadikan manfaat dibaca ketika sebelum kita membaca doa gitu ya. Kita baca surat Al-Fatihah atau kita membaca surat akhir surat Al-Baqarah. Ini bukan asal-asalan, tapi karena memang ada faedahnya. Ada faedahnya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi makanya membaca Al-Fatihah sebelum baca doa itu bukan berarti tidak ada dalilnya, ada jelas. Karena ini adalah fadail, ini adalah keutamaan, ini adalah surat yang betul-betul tidak diturunkan kepada nabi lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW, yang maknanya untuk umat Islam lah, ya, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga membacanya itu ada kelebihannya, ya gitu. Nah, tapi kalau ada orang bilang misalnya membacanya adalah bid'ah karena tidak ada riwayat, ya inilah bedanya antara tukang obat dengan dokter gitu kan. Kalau tukang obat cuma tengok preskripsinya saja, ya. Tapi kalau dokter ini tahu obat ini digunakan untuk ini, oh maka boleh dipakai untuk ini gitu. Nah, itu bedanya. Jadi makanya banyak imam-imam gitu ya yang membaca Al-Fatihah atau khatimul suratul Baqarah sebelum memulai doa. Kenapa? Karena untuk membuka pintu doanya. Begitu. Nah, itu adalah salah satu atsar dari riwayat Imam Muslim. Ada lagi juga berdasarkan kitab-kitab lain seperti Al-Imam Ad-Duraish ya, dalam kitab Al-Imam Ibnu Duraish pada dalam kitab Fadailul Quran ya, juga ditulis oleh dikutip oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan juga berkaitan mengenai ini, yaitu ada contoh misalnya dari riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surah Al-A'la ya, Sabbihisma rabbikal a'la, itu juga adalah surat yang juga telah diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi misalnya ini kan suratnya memang masyhur gitu, kita pasti hafal lah kebanyakan kita. Dan ditutup dengan dari mulai Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir katanya. Akhirnya adalah inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza dafis, ini betul-betul ada pada suhuf-suhuf sebelumnya ya, pada mushaf-mushaf sebelumnya, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi surat Al-A'la ini dari awal sampai akhir itu adalah juga ada pada suhuf-suhuf sebelumnya, yaitu pada suhufnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Jadi betul-betul seperti itu, tetapi mungkin bukan dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa nabi tersebut. Jadi kalau bahasa Nabi Ibrahim ya bahasanya Nabi Ibrani gitu kan, Nabi Musa mungkin Ibrani juga, sehingga diturunkan dalam bahasa mereka tapi maknanya sama ya, Sabbihisma rabbikal a'la sampai terakhir ayatnya. Begitu, itu salah satu contoh. Kemudian juga dikutip juga serupa dengan ini, yaitu surat An-Najm dari mulai awal sampai wa Ibrahimal ladzi waffa ya, dari wan najmi idza hawa sampai wa Ibrahimal ladzi waffa. Nah, ini adalah juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, itu contoh ya, itu kan contoh itu betul-betul dari dikutip oleh Al-Imam Ibnu Duraish dalam kitab Al-Fadailul Quran. Fadailul Quran. Kemudian ada lagi, yaitu misalnya surat yang ayat ya, yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali Nabi Sulaiman ya. Dan ini juga dinukil ya dari bahwa ini adalah satu ayat yang hampir dilupakan oleh umat Nabi SAW. Itu ayatnya apa? Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak pernah diturunkan, ayat yang tidak pernah diturunkan kepada
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi Sulaiman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dari mana Ustadz? Ada dalam surat An-Naml. Ya, bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Saba, dituliskan innahu min Sulaiman, kata Ratu Saba, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini betul-betul dari Sulaiman, dan ini innahu ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dimulai suratnya kepada Ratu Saba itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari situlah para ulama berkesimpulan bahwa ayat bismillahirrahmanirrahim itu juga merupakan ayat dalam Al-Quran dan hanya diturunkan kepada Nabi SAW dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tidak diturunkan kepada nabi-nabi selain mereka berdua. Ya, itu juga itu cocok, itu yang asal berikutnya. Kemudian yang juga sangat masyhur, yang menurut saya sangat bermanfaat, yaitu adalah ayat yang dimana sebagian ulama masih juga Ibnu Ad-Durrais mengutip dalam kitab Fadhailul Quran dalam Al-Itqan juga dikutip, yaitu Fatihatul Taurah, Fatihatul Anam. Ya, perkataannya begitu dalam kitab Al-Itqan. Jadi awal surat, pembukanya kitab Taurat adalah pembukanya surat Al-An'am. Nah, jadi kitab Taurat itu kan, kalau kitab Al-Fatihah ya, kalau kitab Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah sebagai pembukanya, Fatihatul Kitab. Nah, Fatihatul Taurat itu adalah Fatihatul Anam. Jadi pembukanya kitab Taurat itu adalah pembukanya surat Al-An'am. Gimana pembukaan surat? Alhamdulillahilladzi. Ya. Jadi ada mulai kan pembukaan surat Al-An'am yang pertama itu sampai waja'ala dzulumati wan nur. Tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, itu sampai situ itu adalah pembukanya kitab Taurat. Ya, kata sebagian ulama. Nah, itu ya, jadi ada dua asar. Kemudian juga ada lagi riwayat lain yang mengatakan bahwa yang paling pertama kali turun dalam kitab Taurat itu adalah surat Al-An'am ayat 151. Ya. Utsluma harrama rabbukum alaikum. Qul ta'alau utsluma harrama rabbukum alaikum. Ini adalah yang paling awal turun, berarti kan yang 9 commandment itu kan. Ah, itu memang begitu. Kalau antum tengok suratnya, dia bercerita tentang qul ta'alau, datanglah semuanya ke sini, ya. Atsluma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan, kata Nabi Musa, ya. Atsluma harrama rabbukum alaikum, membacakan apa yang Tuhanmu telah haramkan kepada kamu semua. Alla ta'budu lillahi wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kamu mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu sayang. Wabil walidaini ihsana. Dan seterusnya, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu dalam takut karena misalnya karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Atau begitu dalam surat Al-Isra kebalikannya. Itu kan. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa kecuali dengan hak. Yalah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan dosa. Jadi banyak ya di situ. Itu adalah wasiat, artinya adalah yang diturunkan oleh Nabi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang dibacakan kepada Bani Israel. Itu adalah commandment yang pertama. Jadi pertama kali Taurat itu turun adalah ayat yang dalam surat Al-An'am itu 151. Ya, pesannya di situ. Jadi kalau antum mau lihat apakah yang dipesankan kepada Bani Israel, antum baca surat Al-An'am 151 ya. Bagian kiri, pertengahan bawah sampai habis surat Al-An'am. Itulah pesan-pesan Taurat yang pertama kali turun. Begitu ya. Jadi kalau mau tengok lebih detail, ada beberapa juga ya keterangan lebih detail lagi, yaitu di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Jadi boleh baca kitab Al-Itqan, cukup bagus juga menurut saya. Dan alhamdulillah juga beberapa waktu lalu sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi silahkan yang tertarik untuk membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, kalau yang bahasa Arab juga ada, ya silahkan mana-mana yang mudah bagi kita. Tapi kitab ini sangat bagus sebagai referensi untuk ensiklopedia, karena banyak perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Quran yang dibahas oleh Imam Jalaluddin Asyuti dengan sangat detail. Ya, ini sangat bermanfaat bagi kita. Itu Allahu a'lam bishawab. Itu berkaitan kepada ayat-ayat yang turunkan sebelum pada nabi-nabi sebelumnya terdapat dalam Al-Quran.